Halo teman-teman, selamat datang di channel DNTV Creation. Hari ini kita akan membahas sebuah petualangan yang sangat seru. Kira-kira bagaimana ya untuk alur film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya. Dalam film, kita diperlihatkan pada seorang anak remaja yang baru saja latihan berlari. Perkenalkan, namanya adalah Jess Aaron, seorang anak yang terlahir dari keluarga petani miskin. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia selalu membantu pekerjaan berat orang tuanya. Namun sang ayah selalu memberi Jess tekanan dan terkesan pilih kasih. Padahal hal itu dikarenakan sang ayah lebih menyayangi adik Jess yang bernama Mel Belle. Tak hanya di rumah, di sekolah pun Jess bahkan tidak memiliki teman dan ia kerap menjadi sasaran empuk tindakan bullying. Hal ini dikarenakan Jess terlahir sebagai seorang anak petani miskin. Walau begitu, Jess memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pelari handal. Walau ia hobi menggambar. Di saat Jess hendak pergi sekolah, ia mendapati bahwa sepatunya telah hilang. Ia pun bertanya pada ibunya dan ibunya menjawab bahwa sepatu miliknya telah dibuang karena sudah sangat lusuh. Hal ini dilakukan karena sang ibu tidak mau anaknya terlihat seperti gelandangan. Sebagai gantinya, sang ibu memberikan Jess sepatu milik saudarinya yang bernama Berenda. Namun sayangnya hal itu membuat Jess kesal karena sepatu tersebut sangat terlihat feminim. Ditambah tak lama lagi, sekolahnya lagi akan mengadakan sebuah perlombaan balap lari. Kemudian ayah Jess pun datang dan berkata bahwa Jess memang sangat memerlukan sepatu baru. Namun hal itu langsung ditentang oleh ibunya karena kondisi keuangan keluarganya yang tidak mencukupi. Hal ini membuat Jess menjadi pasrah karena walaupun ngotot minta dibelikan sepatu, uangnya pun tidak ada. Hingga akhirnya tidak terlihat lagi terlalu feminim. Jess pun mengecat ulang sepatu itu dengan warna hitam. Kemudian ia pun berlari menuju bus yang menjemputnya. Namun di dalam bus itu Jess justru mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan oleh teman sekelasnya yang bernama Genius. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sekolah. Guru yang sering mereka panggil mulut monster pun mengajar di kelas. Lalu Jess yang terlihat sedang fokus menulis lagi dan lagi mendapat perlakuan buruk oleh Gary. Dan juga Honger dikarenakan sepatu Jess yang ternyata masih terlihat feminim. Guru yang mendengar keributan itu pun langsung memerintahkan mereka agar segera diam. Lalu di tengah jam pelajaran, kepala sekolah pun masuk ke dalam kelas bersama seorang murid baru yang berpakaian ekstrentik. Menurut baru itu memperkenalkan diri dan ia bernama Les Bird. Singkat cerita, perlombaan balap lari pun akan segera dimulai. Seluruh anak laki-laki mulai bersiap di garis start dan di saat balapan hendak dimulai tanpa diduga anak baru yang bernama Leslie malah ikut berbaris di garis start. Lalu balapan pun dimulai. Jess memimpin di depan, namun di saat garis finish hanya tinggal beberapa langkah lagi dengan sangat cepat Leslie berhasil menyelip dan memenangkan perlombaan tersebut. Leslie kemudian mengajak Jess mengabaikan, namun karena kesal Jess akhirnya mengabaikan dan pergi. Kini jam pulang pun tiba. Jess dan juga May lalu turun dari bus. Namun tanpa disangka, Leslie pun ikut turun. Jess yang kebingungan menuduh bahwa Leslie telah menguntitnya. Namun Leslie membantainya dan berkata bahwa ia telah pindah rumah di sekitar situ. Lalu mereka pun berpisah. Ketika di rumah, Jess kemudian melihat-lihat buku gambarnya. Namun ia merasa ada gambaran aneh di buku tersebut. Karena sekamar dengan May, Jess pun secara induksi langsung menuduh adiknya karena telah bermain-main dengan barangnya. Suara keributan itu rupanya terdengar sampai di luar, sehingga memancing kedatangan ayah. Lalu sebagai sanksi Jess pun disuruh membuang sampah setelah jam makan malam oleh ayahnya. Kemudian berpindah di sekolah, di mana kelas musik pun dimulai. Guru yang bernama Miss Moon menyuruh setiap murid untuk mengambil alat musik yang diinginkan untuk dimainkan. Namun Jess malah terus memandangi wajah gurunya itu. Walau masih bocah, ternyata Jess malah menyukai seorang wanita yang umurnya terpaut sangat jauh dengannya. Hal itu pun disadari oleh Leslie dan ia menyuruh Jess untuk mengambil foto guru itu agar Jess dapat memandangi fotonya setiap saat. Setelah kelas berakhir, mereka pun pulang. Di dalam bus terlihat Jess yang sedang menggambar dan Leslie
pun mengintipnya. Karena malu, Jess langsung menutup buku gambarnya. Leslie kemudian tersenyum dan memberikan permen karet. Setelah di rumah, Jess secara tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya yang membahas kondisi keuangan keluarga yang mulai memburuk. Dan ia paham bahwa keluarganya saat ini sedang mengalami krisis keuangan. Pada keesokan harinya, guru kemudian menyuruh Leslie untuk membacakan sebuah puisi. Dan di saat Leslie membaca puisinya, Jess pun terhanyut dalam kisah itu, sehingga ia dapat melihat elemen-elemen fantasi. Setelah puisi selesai dibacakan, guru kemudian menyuruh murid-muridnya untuk menonton suatu program TV yang tayang pada malam hari untuk sarana belajar. Namun, Leslie tiba-tiba menginstruksikan gurunya dan berkata bahwa ia tidak memiliki TV karena orang tuanya menganggap bahwa TV dapat membuat sel-sel otaknya rusak. Mendengar hal itu, teman-teman sekelasnya pun tertawa dan mengumpatnya dengan ejekan manusia gua. Bahkan hingga jam pulang pun teman-temannya masih membuli Leslie. Setelah turun dari bus, Leslie berkata bahwa Jess beruntung memiliki saudari perempuan. Namun dengan tegas, Jess malah berkata bahwa ia ingin menukar keempat saudarinya dengan seekor anjing. Leslie berkata bahwa dirinya menginginkan seekor anjing. Setelah mereka berdialog, mereka pun melempar tasnya. Lalu latihan berlari bersama menuju hutan dan tanpa sengaja mereka menemukan sebuah tali tambang yang menggelantung sebagai penghubung antara dua hutan. Mereka kemudian bermain-main dengan tali tersebut. Lalu Leslie tiba-tiba kepikiran untuk mencari tempat khusus hanya untuk mereka berdua, di mana tempat itu mereka dapat rehat sejenak dari realitas dan gangguan temannya, yaitu Janice dan juga Gorgers. Leslie pun mendapat sebuah ide untuk menjadikan tempat itu sebagai kerajaan fantasi dengan mereka sendiri sebagai raja dan juga ratunya. Dan satu-satunya cara untuk memasuki kerajaan itu adalah dengan menggunakan tali yang mereka anggap ajaib tersebut. Jess pun awalnya ragu dengan ide Leslie. Namun tanpa ada keraguan lagi, Leslie pun langsung berayun di tali itu menuju ke hutan di seberangnya. Ia pun lalu menghilang. Jess mulai panik dan kemudian ia mengejar Leslie di dalam hutan itu. Jess merasakan suasana dan hawa baru yang agak menyeramkan. Lalu Leslie muncul secara tiba-tiba dan membuat Jess kaget. Jess pun menyuruh Leslie untuk kembali, namun ditolak, sehingga membuat Jess terpaksa mengikuti kemauannya. Kini mereka pun tiba di tempat yang Leslie masuk. Tampak sebuah rumah pohon tua dan Leslie pun langsung mengklaim bahwa itu adalah benteng kerajaannya. Kemudian Leslie mengajak Jess untuk membebaskan tahanan Tuan Kegelapan. Jess pun ragu-ragu dan angin pun tiba-tiba berhembus. Lalu Jess berkata bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan. Namun Leslie kembali memohon agar tahanan Tuan Kegelapan mendengarnya. Dan angin pun kembali berhembus. Ekspresi Jess pun mulai merenovasi tempat itu. Sebelum dijadikan sebagai benteng resmi kerajaan, mereka dari fase inilah pertemanan mereka mulai semakin erat. Waktu pun berlalu dan mereka kembali menghadiri kelas musik di saat jam pulang sekolah. Jess dan juga Leslie melihat Miss Mons yang terlihat sedang berusaha mengangkat barangnya. Leslie mengajak di sini untuk menolong guru yang ia sukai. Namun Jess mengatakan bahwa Miss Moon baik-baik saja. Mereka kemudian masuk ke dalam bis. Namun saat di dalam bis, Jess malah difitnah Janice bahwa Jess telah berbuat usil sehingga membuat Janice terjatuh. Leslie pun membela Jess. Namun sopir bus itu lebih memilih untuk percaya kepada Janice. Dan Jess pun dikeluarkan dari bus. Hal itu membuat Jess mau nggak mau harus berjalan kaki dari sekolah hingga rumahnya. Di saat ia sampai di simpang rumah, ia bertemu dengan Leslie yang sedang menunggunya. Leslie pun kemudian ikut berkunjung ke rumah Jess dan membantunya bersih-bersih. Setelah itu mereka pun kembali bermain di kerajaan fantasi yang telah mereka beri nama sebagai Terabithia. Namun di saat mereka sedang bersantai, seekor tupai datang dan tiba-tiba berubah menjadi monster yang mereka namai Square. Monster itu pun kemudian menyerang mereka dan Jess dengan refleksnya langsung menuju monster tersebut. Setelah itu Leslie malah menghilang secara tiba-tiba. Jess mulai panik dan mencarinya, tapi tanpa diduga, rupanya Leslie telah menunggu Jess di suatu tempat dan mengajaknya untuk memanjat sebuah pohon.
Di atas pohon, Leslie melihat sebuah pemandangan Terabithia yang sangat amat indah. Namun, Jess malah hanya melihat perkebunan biasa dan sama sekali tidak dapat melihat pemandangan indah yang dimaksud oleh Leslie. Leslie kemudian menyuruh Jess untuk menjamkan mata dan berkonsentrasi. Dan setelah membuka matanya, Jess pun langsung terpana dengan pemandangan indah yang ada di depan matanya tersebut. Scene kemudian berpindah, di mana Jess yang terlihat sedang menggambar tiba-tiba dikejutkan oleh keluarganya. Rupanya Jess sedang berulang tahun pada hari itu. Kemudian Jess pun meniup lilinnya. Orang tuanya kemudian memberikan sebuah mainan mobil-mobilan lengkap dengan sirkuit. Namun baru beberapa kali dimainkan, orang tuanya malah menganggap bahwa mainan Jess itu telah rusak, sehingga ayahnya akan mengembalikan mainan tersebut. Tiba-tiba, di sini Mei pun mengadu pada ayahnya bahwa tanaman mereka telah dirusak oleh hewan yang masuk ke rumah. Ayahnya pun kemudian dengan cepat memasang sebuah jebakan untuk membunuh hewan yang dimaksud. Kemudian, scene berpindah pada keesokan harinya, di mana di saat perjalanan ke sekolah, ia pun diberi satu cat warna oleh Leslie yang tahu bahwa kemarin adalah hari ulang tahun Jess. Jess berkata cat itu sangat mahal dan kemudian ia pun berterima kasih. Sesampainya di sekolah, ia kembali menemui Miss Moon yang sedang kesulitan dalam mengangkat peralatan-peralatan musiknya. Dengan sukarela, Jess dan juga Leslie pun menolongnya. Kemudian sebelum sekolah, mereka kembali ke Terabithia untuk bermain. Tapi tiba-tiba mereka malah diganggu oleh roll raksasa yang mereka yakini dikirim oleh Tuan Kegelapan. Mereka menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar. Karena waktu yang telah soleh, mereka pun kembali melanjutkan pencarian troll pada esok hari. Waktu berlalu, Jess pun bangun lebih awal untuk memeriksa kebun ayahnya. Ia pun mendapati seekor pengerat yang diduga telah menghancurkan kebun ayahnya kemarin. Sebelum ayahnya datang, ia pun dengan cepat mengamankan hewan itu dan merilisnya kembali ke hutan yang jauh dari rumah agar tak dibunuh oleh ayahnya. Di saat Jess kembali ke kebun, rupanya ayahnya telah mengetahui perbuatan Jess. Dengan spontan, ayahnya pun langsung memarahinya karena diketahui bahwa hewan itu telah mengurangi hasil panen sekaligus merusak sumber makanan keluarganya. Kemarahan ayahnya pun memuncak dan juga Jess kemudian disinggung ayahnya bahwa pekerjaan yang Jess jalan itu bukanlah kartun, melainkan realitas. Sang ayah kemudian menyuruh Jess untuk segera berhenti berkhayal. Mendengar hal itu, Jess langsung kena mental. Setelah kejadian tersebut, Jess selalu murung. Bahkan di saat Leslie mengajaknya untuk berburu troll di Terabithia, Jess langsung menolaknya mentah-mentah dan justru berkata pada Leslie untuk segera berhenti berkhayal. Tapi di saat yang bersamaan, Jess melihat seekor anjing yang dihibahkan. Ia pun teringat keinginan Leslie yang sangat inginkan seekor anjing. Kemudian sesampainya di sekolah, Mei datang pada Jess untuk memberitahunya bahwa ia diberi permen oleh ayahnya. Hal itu pun diketahui oleh si Janice dan seluruh permen Mei pun dirampas olehnya. Mei pun mengadu pada Jess dan juga Leslie. Lalu mereka melebarkan permasalahan pada Janice yang doyan pungli. Aduan itu pun didengar oleh siswa lainnya yang merasa sepemikiran. Lalu mereka berdemo pada Janice secara langsung untuk menuntutnya. Mei dengan spontan menyuruh Jess untuk berkelahi dengan Janice. Namun hal itu ditolak karena apabila Jess berkelahi dengan perempuan, maka ia akan secara langsung dikeluarkan dari sekolah. Pada akhirnya perjuangan mereka tidak membuahkan hasil karena dinominasi Janice yang sangat kuat, sehingga Jess dan juga Leslie pun memikirkan cara lain untuk membalas dendam. Pada keesokan harinya, suasana hati Jess pun mulai membaik. Ia lalu kembali mengajak Leslie untuk memulai perburuan troll yang telah lama mengganggu keamanan Terabithia. Setelah berayun, Jess pun memberikan kejutan pada Leslie dengan memberikan seekor anjing. Leslie pun sangat senang dan secara spontan langsung memeluk Jess. Lalu anjing itu diberi nama P.T. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba troll raksasa muncul di depan untuk menghadang dan juga mengejar mereka. Tapi dengan cepat, P.T. langsung mengetahui kelemahan troll dengan cara menggeliliti kakinya. Tak lama, troll itu pun langsung kembali berubah menjadi pohon. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga ke benteng. Di sana mereka merencanakan suatu perbuatan untuk balas dendam pada Janice.
Leslie pun menyarankan agar Jess menulis sebuah surat cinta dan kencan palsu dengan mengatasnamakan pria terkeren di sekolahnya yang bernama Willard. Lalu Jess pun menyelinapkan ke dalam kelas untuk menaruh surat itu di sela-sela buku Janice. Saat jam pulang, Janice terlihat sedang menunggu Willard. Teman-teman yang melihatnya pun langsung menganggap bahwa Janice telah dibohongi. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya Janice menyerah dan ia pun naik ke dalam bus. Namun di dalam bus ia malah diolok-olok dan ditertawakan oleh teman-temannya. Dan rencana pembalas dendaman pun akhirnya berhasil. Setelah itu, Jess dan juga Leslie turun dari bus. Namun Jess tidak langsung pulang. Ia mampir terlebih dahulu ke rumah Leslie untuk membantu keluarga Leslie mengecat ulang rumah barunya. Dan Jess pun disambut dengan baik oleh ayah dan ibu Leslie. Karena Jess terlihat begitu mahir ketika menggunakan kuas. Ia pun mendapat pujian dari ayah Leslie dan Jess pun tersenyum. Namun di samping itu Jess terlihat iri dengan keharmonisan dan kepedulian keluarga Leslie. Hal ini diperbanding balik pada 180 derajat dengan keluarga Jess sendiri. Kemudian scene berpindah pada keesokan harinya, di mana Miss Moons menyadari bahwa Jess sangat berbakat dalam bidang menggambar. Miss Moons berpesan pada Jess untuk terus bersemangat. Jess pun menjadi senang. Setelah itu, Leslie memberitahu Jess bahwa ada seseorang yang sedang menangis di toilet. Kemudian, Jess pun menyuruh Leslie untuk mendatangi sumber tangisan itu. Dan tanpa diduga ternyata itu adalah suara tangisan Janice. Rupanya, Janice menangis karena semalam ia bertengkar hebat dengan ayahnya, hingga ayahnya memukulnya. Dan keributan itu malah menarik perhatian tetangganya, sehingga tetangganya menelpon polisi. Yang lebih kronisnya, cerita itu rupanya telah terbongkar, sehingga hampir semua anak di sekolah mengetahui cerita tersebut. Waktu pun berlalu, di mana Jess diminta bantuan oleh ayahnya untuk mengambil sebuah bor di gudang. Tapi setelah itu, Jess malah menghilangkan kunci yang diberikan oleh ayahnya. Hal itu pun langsung membuat ayahnya marah besar, karena kunci-kunci itu sangat penting bagi pekerjaannya, yang apabila hilang, maka ayahnya harus mengganti kerugian sebesar $700. Setelah kejadian tersebut, Jess kembali memasang wajah yang murung. Leslie kemudian bertanya mengenai kejadian yang menimpanya. Lalu setelah tahu kronologinya, Leslie pun memberitahu Jess bahwa kunci itu tidak hilang, melainkan dibawa oleh adiknya sendiri ke Terabitia. Hal itu pun membuat Jess lega sekaligus kesal. Mereka kemudian pergi ke Terabitia untuk mengambil kunci tersebut. Tapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekawanan squad, dan juga dengan sikap Jess melindungi Leslie dengan cara memukul 5 monster itu dengan tinju besinya. Mereka kemudian berlari, dan di saat telah memasuki wilayah kerajaan, para penjaga kerajaan pun muncul untuk menolong. Mereka pun aman dari kejaran squad. Setelah itu Leslie memberitahu kuncinya digantung di atas pohon, dan Jess pun mengambil kunci tersebut. Namun seekor burung jahat yang lepas dari pengawasan tentara kerajaan datang mengganggunya. Hal itu membuat Jess terjatuh. Untungnya Jess berhasil diselamatkan oleh troll raksasa yang wajahnya mirip sekali dengan Janice. Langit mulai bergemuruh, mereka pun pulang setelah mendapatkan kunci tersebut. Pada keesokan harinya, Miss Moons menelpon Jess untuk mengajaknya berjalan-jalan ke sebuah pameran seni. Jess menjadi senang dan ia meminta izin kepada ibunya untuk keluar. Miss Moons pun sedang menggunakan sebuah mobil, lalu mereka pun pergi dan Miss Moons. Sesampainya di museum, Jess pun sangat senang dikarenakan ia sama sekali belum pernah datang ke museum.